Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat sekalian dimuliakan Allah, bolehkah kita membunuh jin? Ini pertanyaan yang butuh kita jawab. Sahabat sekalian, apapun alasannya, kita tidak boleh berbuat zolim kepada siapapun dia. Baik kepada manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, dan juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk kepada para jin. Ya. Sekedar berbuat zolim saja kita sudah dilarang, apalagi sampai kemudian membunuh. Ya, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man qatalan nasa bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an." Siapa yang membunuh manusia, walaupun di sini menggunakan redaksi an-nas, manusia, ya, tapi kita bisa mengkiaskan, dan di sini juga masuk kepada baik manusia dan juga para jin. Ya, siapa yang membunuh ya satu nyawa tanpa ada alasan yang benar dan dibenarkan oleh syariat, faka'annama qatalan nasa jami'a. Seakan-akan perbuatan dia itu membunuh satu orang itu sama seperti dia menghabisi nyawa seluruh manusia. Jadi tidak ada alasan yang dibenarkan di dalam syariat kita untuk berbuat zalim, apalagi sampai kemudian membunuh. Kepada siapapun, hukum ini berlaku umum, baik kepada manusia maupun kepada bangsa atau kalangan jin, saudara-saudara kita di sana. Dan ini juga diperkuat oleh kisah Sayyidah Aisyah, bahwasanya di dalam riwayat yang sahih, beliau pernah kemudian membunuh salah seorang jin, ya, dari kalangan jin, tapi dia yang beriman kepada Allah. Ya, di dalam riwayat itu bercerita tentang panjang lebar motif dan juga latar belakang alasan kenapa Sayyidah Aisyah, ibunda Aisyah, sampai kemudian membunuh si jin ini, karena di dalam riwayat tersebut si jin ini suka sekali mengintip Sayyidah Aisyah. Ya. Sebagai seorang istri Nabi, perlakuan ini tentu tidak beradab kepada ibunda kita. Ya. Masa kita mau mengintip ibu kita sendiri? Ya. Maka perlakuan atau kelakuan dari si jin ini kemudian menjadi alasan untuk Sayyidah Aisyah membunuhnya. Walaupun di sini salah faham, ya. Singkat cerita, suatu ketika Sayyidah atau Ibunda Aisyah pernah sedang beribadah kepada Allah, pada saat itu sedang bertahajud dan membaca Al-Quran. Kemudian si jin ini ngintip-ngintip, ya. Padahal pada saat itu sebenarnya ingin mendengarkan bacaan Ibunda Aisyah. Tetapi karena merasa tidak nyaman diintip oleh sang jin tersebut, kemudian Ibunda Aisyah mencekik jin itu sampai mati. Singkat cerita, setelah itu Sayyidah atau Ibunda Aisyah tidur dan dimimpikan oleh ruhnya si jin yang dibunuh tadi oleh Ibunda Aisyah. Didatangilah, ya, kepada Sayyidah Aisyah, kemudian protes, "Wahai Ibunda Aisyah, aqtalti Abdullah al-Muslim." Wahai Ibunda Aisyah, apakah engkau setega itu membunuh saudaramu, hamba Allah yang muslim? Kemudian ditimpali, ya, kalau engkau itu adalah hamba Allah, muslim, apakah benar, ya, kemudian engkau mengintip saya, padahal saya ini sebagai seorang ibunda atau istri Nabi SAW. Ini tentu salah adab. Kemudian dikonfirmasilah, tabayunlah si jin ini, "Wahai Ibunda Aisyah, apa yang engkau lihat itu tidak seperti realitanya." Ya, yang sebenarnya saya hanya ingin mendengarkan Al-Quran darimu, karena saya seorang muslim. Karena saya dahulu pernah mendengarkan Sayyidina Rasulullah SAW. Ya, maka saya ingin mengulangi flashback momen itu darimu, dari Ibunda Aisyah. Karena setelah tabayun inilah kemudian Ibunda Aisyah merasa bersalah. Ya, kalau memang seperti itu, kemudian Ibunda Aisyah memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada si jin itu, dan kemudian setelah tersadar dari tidur, Ibunda Aisyah kemudian langsung membayar kafarat karena telah membunuh saudara atau hamba Allah yang muslim. Disebutkan dalam riwayat itu, Ibunda Aisyah sampai kemudian mengeluarkan biaya kafaratnya itu kurang lebih 12.000 dirham.
12.000 dirham itu kalau kita sesuaikan dengan mata uang sekarang, 1 dirham itu kurang lebih 4.000 rupiah. Itu dikali aja itu berapa itu? Kurang lebih ada 46 juta lah ya. Hampir 50 juta mengeluarkan kafarat karena membunuh seorang muslim dari bangsa jin. Bagaimanapun Islam tidak pernah membenarkan kecuali ya berdasarkan syariat. Kalau misalnya ya si jin ini ya dia jahat kepada manusia, dia ingkar atau tidak beriman kepada Allah, maka alasan-alasan yang seperti ini boleh kemudian atau membolehkan kita untuk membunuh si jin itu. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW yang mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kurang lebih seperti itu, bahwa terjemahannya aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi siapa saja mereka ya, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin yang tidak beriman kepada Allah hatta sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat. Ya, maka fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melakukan rentetan ini yaitu syahadat, salat, membayar zakat, asamu minni dima'ahum, maka terlindunglah darah mereka. Tidak halal darah mereka untuk kemudian kita tumpahkan, ya. Karena mereka adalah saudara kita, mereka adalah hamba Allah, ya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan alasan-alasan tertentu seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau si jin itu ditunggangi oleh para dukun, orang-orang yang berniat atau punya kepentingan ya untuk menzolimi orang lain, ya, menyantet dan sebagainya, maka jin-jin yang mereka gunakan untuk atau sebagai media untuk menyerang manusia itu boleh kita bunuh karena ada alasan di situ, ya. Dan biasanya jin-jin yang dipakai oleh para dukun itu biasanya dari kalangan ifrit yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada perjanjian khusus. Karena kalau jinnya itu muslim, dia tidak akan menerima ya perjanjian apapun dari sang dukun itu, karena dia faham, ya. Nah, karena di kalangan jin juga ada utusan-utusan, ada para dai, ada ulama-ulamanya, dan ada juga para wali-wali Allah yang menjelaskan baik hukum syariat, hakikat, dan juga ma'rifat. Maka mereka faham. Biasanya jin muslim tidak mau ya kemudian mengganggu manusia. Paling minimal mereka ikut hadir aja ketika kita sedang berzikir. Maka sahabat sekalian, kesimpulannya kita tidak boleh membunuh jin ya tanpa ada alasan. Apalagi kalau dia beriman kepada Allah, dia hamba Allah yang muslim, maka tidak boleh kita bunuh. Kecuali bihaqqil Islam, kalau ada alasan-alasan yang membenarkan menurut syariat Islam. Kalau dia digunakan, ditunggangi untuk membunuh manusia, ya, atau untuk melakukan praktek-praktek persantetan dan sebagainya. Nah, ini ada alasan untuk kemudian kita membunuh. Kalau di luar alasan itu, maka tidak boleh kita membunuh siapapun itu, ya, baik manusia, apalagi jin. Karena di dalam Islam kita dilarang untuk jangankan membunuh, sekedar berbuat zalim, mengambil hak orang lain kita dilarang. Apatah lagi sampai kemudian membunuh. Ya, karena darah manusia itu jauh lebih mahal, jauh lebih berharga, ya. Apalagi darahnya seorang muslim, darahnya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh lebih berharga daripada bumi dan seisinya, dan ini harus kita pegang erat-erat. Ya. Semoga dengan ini bisa memberikan pencerahan sedikit kepada teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.